Kami telah siapkan rizki untukmu, bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rizki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak, S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Antum kalau bekerja mencari apa? Halo? Jangan katakan Allahu a'lam. Itu kan tiap hari kita katakan. Ya, antum bekerja mencari apa? Mencari uang. Kalau sudah dapat uang, tuh bingung. Sederhana, bahasa Qurannya ringan, mencari rizki. Rizki. Di rizki itu tidak hanya uang. Ya, rizki itu berupa materi-materi yang menghadirkan kenyamanan. Pakaian itu rizki. Baik, nasi itu rizki. Makanan rizki. Coba pilih mana, uang atau makanan? Ayo makan tuh uang. Ayo, kan kita punya uang itu belum untuk beli macam-macam. Beli makanan, beli ini, beli itu. Kita nikmati, tidak hanya uangnya. Wujudnya itu rizki. Bahkan maaf, puncaknya ketenangan pun rizki. Dan itu rizki yang paling dalam. Ketenangan itu yang menghadirkan kebahagiaan. Kadang-kadang ketenangan itu walaupun tidak dipegang, itu sangat menentukan kebahagiaan kita. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tuh. Baik, sehat baik tidak? Baik, sakit baik tidak? Baik, belum terasa baik. Sekarang pilih. Sehat tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Tuh kan? Baik, jadi dalam beberapa hal tertentu ukuran kebahagiaan kadang tidak harus diukur dengan materi. Ada beberapa bagian yang kita dapatkan. Sekarang lihat baik-baik. Saya turunkan ini, iman plus takwa. Anda mencari rezeki. Saya turunkan yang materi dulu. Baik. Rezeki ada di mana? Itu ada di mana? Itu. Anda giliran ditanya yang pas jawabannya, benar tinggal disampaikan, nggak ada pilihan, Anda katakan wallahu a'lam. Sekarang berurusan dengan dalil, Anda jawab, gitu kan? Baik, kalau tidak tahu katakan aturan dengan syariat. Rizki ada di mana? Di langit. Apa dalilnya? Quran surah 51 ayat 22. Tadi saya bacakan dalam salat Isya. Lihat sini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki Anda, kami telah tetapkan di langit. Kami janjikan akan diberikan dan tidak akan tertukar. Jadi Anda nggak usah iseng ngambil punya orang lain. Karena punya Anda pun akan diberikan. Anda nggak ada kerjaan ngambil punya orang lain. Ingat, ngambil punya orang lain hanya membuat diri Anda gelisah. Besok-besok Anda berusaha mengembalikannya. Kalau tidak sempat Anda kembalikan, Allah yang paksa untuk dikembalikan. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti akan dibagi. Jadi Anda cuma kurang kerjaan kalau ngambil punya orang lain. Selain menghadirkan kegelisahan, gak percaya silahkan. Pakai sendal orang lain, bawa ke rumah. Demi Allah saya katakan, kalau tidak gelisah, tidak normal Anda. Pasti gelisah. Dan Anda cuma bikin capek diri sendiri. Besok-besok, itu akan diambil lagi. Kalau tidak Anda yang secara sadar mengembalikan saat tobat, atau Allah yang akan mengambil dari diri Anda tanpa Anda kadang-kadang memahaminya. Kadang ditangkap, kadang begini, dikembalikan lagi. Kadang kalau sudah bercabang hartanya, kena TPPU. Ya, awas, kena ambil. Saking sayangnya Allah, kamu itu makhluk baik. Jangan ngambil yang tidak baik. Khawatirnya pulang kotor nanti. Diambil, dibersihkan semuanya. Setiap kecil-kecilnya diambil. Dipesantrenkan. Ada yang di Sukamiskin. Ya, ada yang di mana-mana. Supaya belajar. Kalau Anda sudah berada di pesantren yang sangat spesifik, dibimbing spesifik, ada yang bimbing, ada yang macam-macam, nggak bisa keluar dari situ, belum bisa membuat Anda jadi baik, Anda butuh kemana lagi supaya jadi baik? Paham ya? Jadi jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kerjaannya. Jangan membuang energi pada sesuatu yang tidak penting. Dan jangan mengomentari sesuatu yang sudah diatur. Ini kata orang bijak, kalau sesuatu sudah jelas aturannya, Anda jangan bikin aturan baru atau mengomentarinya. Karena tidak ada kerjaan, buang-buang waktu. Alhamdulillah, hari ini matahari terbit dari timur. Emang pernah dari barat? Bikin status. Kadang-kadang. Ceklik, sedang taklim. Emang sedang ngapain? Jadi kalau sudah jelas, sudah fokus saja, lihat baik-baik, pahami. Rizki di mana?
langit. Dan Allah sudah membuat statement, saya janjikan akan diberikan. Anda tinggal di mana? Bumi. Sekarang kita di mana? Bukan, kita di Anur, di Bio Farma. Ini bumi. Rizki di langit, manusianya di bumi. Ya Allah, bagaimana kami mendapatkan rizki? Rizkinya di langit, kami di bumi. Maka diturunkan oleh Allah ke bumi supaya kita dapatkan. Quran surah kedua ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Baik, maka kami jadikan rizki yang di langit ini, kami buat semua turun ke bumi. Ada di bumi. Anda tinggal ngambil. Ya. Ada di bawah gunung, ada mineral, ada di laut, ada ikan banyak, gitu kan? Daratan, lautan, ada yang di udara, ada yang macam-macam. Baik ya. Hadir dalam kehidupan kita. Kita pijak, kita dapat. Jadi teman-teman, kita tinggal di bumi, rezeki diturunkan ke bumi. Jadi, rezeki di langit, turun ke bumi. Baik. Tadi kita di mana? Sekarang di mana? Di Anur. Anur di mana? Jos di bumi ya, Bandung gitu kan. Bandung kan bagian dari bumi. Ya. Kecuali Bekasi. Ya. Bekasi bagian dari bumi yang spesial. Bismillah. Lihat sini baik-baik teman-teman. Bandung. Jadi ketika rezekinya di langit, kemudian diturunkan oleh Allah kemana? Bumi, ke Bandung. Belum tentu ke Bandung, karena bumi itu luas. Bandung bagian dari bumi. Tapi bumi tidak semuanya Bandung. Rezeki Anda, maaf, Anda orang Bandung. Tapi mungkin rezekinya di Jakarta. Nih. Jakarta bagian dari bumi? Bagian dari bumi. Maka apa yang harus Anda lakukan? Teman-teman, lihat baik-baik. Turun Quran surah kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini ketentuan umum. Saya mau hubungkan ke sini. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Rizki di langit, turun ke bumi, tinggal di Bandung, rizki turun di Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau ada kata nas di Quran, maka umumnya makna kalimat ini bermakna universal. Mencakup baik bagi orang beriman ataupun bukan. Maka hukumnya jadi umum. Hei manusia, sepanjang jadi manusia berlaku hukum ini. Awas hati-hati. Ahkamullahi fil kaun. Hukum Allah berlaku universal di bumi. Perhatikan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, silahkan ikhtiar. Diungkapkan dengan kalimat kulu, cari makan. Cari makan, silahkan cari makan. Kenapa menggunakan kata kulu? Ini ungkapan dalam bahasa Arab termasuk di umumnya ungkapan kita. Karena orang kalau mau cari rezeki umumnya menjawab akan cari makan. Ya, mana? Cari makan dulu. Bahkan ada yang kemana? Mencari sesuap nasi. Masya Allah. Padahal ketika makan nggak sesuap ya. Ya, kok 3 suap? Kan tadi sesuap. Masya Allah. Banyak. Makanya menggunakan kata kulu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhannya. Garuda melawan macan Asia. Kalah penalti 2-3. Gitu kan? Misal, yang main bukan Garuda. Baik ya? Tapi sebagian dari itu diambil untuk mewakili. Gitu kan? Kemudian kumpulan orang-orang yang bermain. Kalau lawannya disebut dengan sinekdok totem proparte. Keseluruhan mewakili sebagian. Indonesia melawan Malaysia. Masya Allah, apa yang main bulu tangkis semua orang Indonesia lawan orang Malaysia? Tidak. Hanya si fulan, hanya si fulan. Tapi disebutkan dengan kalimat yang umum. Dalam bahasa balaghah, yang pertama disebut zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Yang kedua disebut zikrul kulli yuradu bihil ba'd. Paham? Baik, maka disebutkan cari makan. Menunjuk pada aktivitas pencarian rezeki. Kalau mau cari, jangan serakah kata Quran. Mimma, min, menunjuk pada tabaid sebagian. Anda nggak bisa jadi penguasa bumi. Kalau Anda ingin tenang mencari rezeki, kaidah pertama, cari yang sesuai kebutuhan Anda. Jangan semua ingin dikuasai. Bisnis semua ingin diambil. Usaha semua ingin didapatkan. Capek Anda. Makanya kalimatnya menggunakan min, mimma fil ardi. Silahkan. Rumus cepatnya, cari. Ikhtiar. Jadi kalau Anda ingin rezeki tidak ikhtiar, Anda nggak akan mendapatkannya. Memang rezeki diatur oleh Allah, turun dari langit ke bumi. Tapi cara mendapatkannya mesti dengan ikhtiar. Ini poinnya. Kalau Anda nggak ada ikhtiar, nggak akan dapat Anda. Nggak akan dapat. Paling-paling nanti di ujung-ujung Anda sakit, baru rezeki datang. Itu pun dengan ikhtiar Anda, sakit. Saya nggak usah cerita dulu supaya waktunya nggak habis. Nanti saya turunkan. Nah, sekarang lihat. Konsep ini untuk semua manusia atau orang beriman saja? Semua manusia. Tadi yang dijanjikan tenang itu orang beriman,
atau semua manusia? Orang beriman. Sekarang kita minta, ya Allah, kami beriman. Kami minta aturan yang spesial dibandingkan dengan aturan umum. Maka bagi orang beriman diturunkan Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri. Agak ke pertengahan. Lihat, tadi ya ayuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak hai. Hanya untuk orang beriman saja. Lihat. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Yang ini, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Satu, cara bacanya dari belakang. Ma razaqnakum. Untuk orang beriman, kami yang siapkan rezekinya. Bukan kamu yang terlampau lelah mendapatinya. Lihat baik-baik. Cara bacanya, ma razaqnakum. Awalkan dulu. Kami telah siapkan rezeki untukmu. Bukan kamu yang terlampau lelah untuk mendapatinya. Jadi kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah, rezeki Anda akan dimudahkan. Tapi kalau Anda merasa beriman rezekinya sulit, coba cek. Mungkin turunan dari iman ini yang belum Anda kerjakan. Kalau Anda kesulitan mendapatkan rezeki, bukan Anda kurang pintar. Gelar Anda sudah banyak. S1, S2, S3. Kenapa Anda belum mendapatkan itu semua? Bukan karena kurang pintar, teman-teman. Mungkin Anda kurang iman. Itu. Mungkin Anda kurang sholat. Mungkin Anda kurang berbuat taat. Turunkan. Paham ya? Tuliskan lagi. Lihat. Kulu min tayyibati. Perhatikan baik-baik. Pada yang pertama, halalnya disebut. Pada yang kedua, halal tidak disebut. Pertama, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Yang ini, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati. Halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang ketika ditunjuk pada yang beriman? Karena karakter orang beriman, imannya akan otomatis mengarahkan dia pada yang halal. Otomatis, jadi nggak usah disebutkan lagi. Jadi kalau Anda merasa beriman kepada Allah, kemudian Anda mencari yang haram, ada yang salah di iman Anda. Ada yang salah. Ada yang keliru. Mohon maaf, Anda menyatakan diri beriman, tapi korupsi juga. Anda menyatakan diri beriman, mencuri juga. Ada yang salah di iman Anda. Karena orang beriman itu tidak akan menyentuh yang haram. Otomatis imannya membawa kepada yang halal. Kalau sudah seperti itu, bedanya dalam kalimat tayyib. Yang satu, tayyibnya satu. Tayyiba. Tunggal. Mufrad. Nakirah, mufrad. Yang kedua, tayyibat. Jama'. Kata tayyib bila disebutkan dalam bahasa Arab, itu tidak melulu menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas. Kualitas dalam rezeki disebut berkah, keberkahan, berkah. Jadi kalau Anda mencari tanpa iman, kalaupun kelihatan banyak, tapi dalam pandangan Allah tayyiban, cuma satu. Masya Allah. Makanya kalaupun rekeningnya banyak, ya Masya Allah. Bukan cuma rekeningnya, isinya juga banyak. Ya bank ini sekian, bank ini sekian, bank ini sekian. Tapi tetap, karena tidak dicari dengan iman, mencarinya hanya dengan nafsu saja, tidak dengan iman. Dalam pandangan Allah tayyib. Karena tayyib cuma satu. Karena satu masih merasa sedikit. Akhirnya nggak pernah merasa cukup. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Berangkat gelap, pulang gelap. Yang paling hebat, di rekening harta sudah miliaran. Kedudukan sudah tinggi. Masih korupsi juga. Apa yang mau dicari? Padahal kalau hitungan kita kelihatan banyak. Tapi kok tidak bernilai? Barangkali bukan karena tidak punya. Barangkali lemah ini. Bukan kurang kaya, kurang iman. Itu poinnya. Jadi kalau orang beriman itu mohon izin beda dengan yang ini. Anda cari tanpa iman, dapatnya kelihatan banyak. Tapi tidak tenang hidup Anda. Demi Allah saya katakan, dulu orang kaya banyak. Lebih kaya dari orang sekarang. Tapi saking tenangnya luar biasa. Sesibuk apa sih orang dulu? Sibuknya luar biasa. Tapi teman-teman masih sempat tahajud sampai khatam Quran malamnya. Padahal paginya bisa ekspor impor. Tapi tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Tidak bisa meninggalkan ibadah sunnahnya. Salat sunnah masih dikerjakan. Al-Quran masih dibacakan. Malam masih sempat tahajud. Antum tuh kurang apa? Sibuk apa? Berangkat gelap. Pulang gelap. Masya Allah. Sama burung aja masih kalah. Burung berangkat pagi, pulang sore, rezeki cukup untuk keluarga. Antum berangkat gelap, pulang gelap, berangkat anak tidur, pulang anak tidur. Capek nyari ini, nyari itu. Tapi kok nggak cukup-cukup? Apa sih yang mau dicari? Dulu orang-orang sahabat Nabi,
Bahkan saya kasih contoh Utsman aja lah paling gampang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi, sangat dekat dengan Nabi. Istrinya, putri Nabi, dua malah. Nikah satu, meninggal, nikah lagi dengan satu lagi. Kemudian disayang oleh Nabi. Sangat tawadhu, sangat pemalu. Saking pemalunya malaikat Jibril turun, kata Nabi, malu kepada Utsman. Yang paling hebat, maaf, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Yang paling hebat, kayanya luar biasa. Bisnis, asetnya masih ada sampai sekarang. Yang paling hebat, maaf, tidak sanggup meninggalkan ibadah sunnahnya. Utsman masih puasa, bahkan meninggalnya dalam keadaan puasa. Utsman masih tahajud, bahkan tahajud sampai khatam Quran. Demikian kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, dari 1 sampai 2. Teman-teman, bandingkan dengan antum. Sahabat bukan. Bukan. Tabi'in bukan. Bukan. Antum ada jaminan surga di lisan Nabi? Tidak ada. Pernah menikah dengan putri Nabi? Tidak. Masya Allah. Sepemalu apa antum? Apakah malaikat Jibril turun malu lihat antum? Sekaya apa dibanding Utsman? Ada aset antum yang dibanggakan sampai sekarang? Sesibuk apa sih Anda? Sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan, gak pernah nikah dengan putri Nabi. Masya Allah, sesibuk apa sih? Sampai jangankan sunnah, sholat fardu terlambat. Quran gak sempat baca, update status cuman Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Quran gak pernah dibaca. Tapi kalau ditanya cita-cita, surga Firdaus, tanpa hisab. Bersama Nabi. Luar biasa. Terlampau lelah kayaknya. Susah. Nih, tayyib. Tapi kalau sudah dapat berkah, Masya Allah, sedikit pun rasanya nikmat. Makanya kalimatnya orang yang mendapat rezeki dari Allah, orang beriman, ma razaqnakum. Ketika ma razaqnakum, kulu min thayyibat. Kalimat thayyib dijamakkan jadi thayyibat. Jadi kalau mendapatkan langsung dari Allah, yang kelihatan sedikit kata manusia, tapi berkahnya ada. Karena berkah itulah kemudian apa yang terjadi. Teman-teman, dia selalu merasa cukup. Cukup. Nikmat gitu. Orang lain 100 juta, dia cuma 100.000. Tapi awet. 1 bulan gak habis-habis. Betul, karena ada berkah di dalamnya. Saya pernah ke wilayah Telas di Jawa Tengah. Susah nyari di Google, Telas habis. Telas itu bahasa Jawa, artinya habis. Habis. Jadi kalau cari di Google pun nggak ada stok di Google, nggak akan ketemu tuh. Saya naik ya ke atas, ke bukit. Saya pernah kisahkan ini dalam beberapa kesempatan. Untuk mengantar putra kami yang ingin memelihara kambing kecil itu. Pengen ngasih makan kambing. Saya dapat info ada orang soleh di tempat itu, saya datang. Begitu ke sana saya lihat, Masya Allah. Kehidupan bersahaja. Paling sebulan kisaran 100.000. Tapi ketika kami datang disambut dengan makanan yang diada-adakan. Ada ikan, ada ini, ada macam-macam. Yang paling luar biasa, saya terpaku diam. Dan saya meneteskan air mata beberapa saat. Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Kita lihat, Masya Allah, kambingnya itu bersih, Pak. Bersih ya, putih. Putih. Begitu saya lihat. Tapi mulutnya ditutup sama potongan aqua. Itu kenapa kambingnya? Saya bilang, sakit. Bukan sakit. Tapi kami baru ambil dari tempat kami beli, kami tutup dengan potongan aqua sejak berangkat supaya tidak makan yang bukan haknya. Bisa bayangkan. Beliau itu jarang ikut ta'lim seperti antum. Tidak banyak majelis ta'lim bisa ditunggui. Tidak banyak kajian-kajian bisa diikuti. Tapi begitu mendengar satu nasihat dipraktekkan dalam kehidupannya. Jangankan lisannya, mulut kambingnya dijaga. Beliau punya kambing, bisa menjaga mulut kambingnya. Antum yang nggak punya kambing, Masya Allah, lisan susah dijaga. Yang paling menarik adalah karena keberkahan dapatkan dalam hidupnya cuma 100.000, tapi hidupnya tenang. Saya nggak pernah mendengar keluhan dalam lisannya. Tenang aja gitu, nyaman, tenang. Musim mangga, ada mangga. Musim ikan, ada ikan. Ya, nggak ada apa-apa. Bahagia yang ada itu yang didapatkan. Kan enak hidupnya. Cuman 100.000. Antum berapa kali lipat saya dapat dalam sebulan? Pernah nggak menghadirkan ketentraman dalam hidup? Jangan-jangan puluhan ratusan kali lipat dari yang tadi, tapi nggak ada ketenangan. Mungkin barangkali bukan kurang banyak, kurang berkah. Mungkin kurang berkah. Coba lihat gitu kan. Cuma 100.000, tapi tenang jiwanya. Apakah kita dambakan suasana seperti itu? Nyaman teman-teman.
Coba pilih mana? 100.000 berkah atau 100 juta nggak berkah? Ayo pilih. Tuh, kalau bisa 100 juta berkah gitu kan. Pengennya begitu. Karena ada keberkahan, ada kenikmatan di situ. Nah ini. Nah, yang paling hebat. Ini kan baru didekatkan. Lihat sini. Tadi hukum yang pertama, nas, manusia. Hukum kedua, amanu, pakai iman. Pakai iman saja, rizki dekat, berkah turun. Sekarang, kita pakai iman plus takwa. Ini sama ini kita padukan. Takwa. Saya cek dulu, rizki itu ada di mana tadi? Langit. Turun kemana? Bumi. Baik. Sekarang kita cari pakai iman plus takwa. Quran surah 7 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman plus takwa. Kalaulah satu penduduk negeri sebandung semua, bisa tanpa kecuali, semua beriman plus takwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekarang iman plus takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan. Bukan kalimat thayyibat lagi, pintu keberkahan, berkah yang disebutkan. Kami buka pintu keberkahan di langit dan di bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami jamin, kami berikan rezeki terbaik dengan penuh keberkahan. Kami buka pintu langit dan bumi. Teman-teman, pintu bumi baru dibuka aja, rezeki dekat. Sekarang langit dan bumi dibuka. Antum gak usah melangkah. Karena begitu antum mau melangkah pun pintu sudah dibuka. Mau melangkah kemana? Jadi kalau orang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, bahkan rezekinya mendatangi dia. Bahkan tidak sibuk dia dalam mencari rezekinya. Tenang, tenang. Lihat Quran surah 65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ada kadanya rezeki itu mendatangi dia dari sisi yang tidak dia duga. Maryam, kenal Maryam? Maryam, Quran surah ketiga ayat 37. Yang jaga Nabi Zakaria, yang bawakan pakaian Nabi Zakaria, bawa makanan Nabi Zakaria. Ketika Maryam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke mihrabnya sudah ada rizkinya. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Bukan musim anggur, ada anggur. Bingung, selevel Nabi bingung. Ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, saya yang bawa rizkinya. Ini saya bawa nih. Kenapa sudah ada di situ? Setiap kali saya bawa, ada semua itu. Dari mana semua itu? Hanya menguji dengan lisannya. Apa kata Maryam? Karena takwanya mendekat. Kalau orang sudah meningkatkan takwa, maka kalimat Allah mengalir di lisannya. Huwa min indillah. Dari Allah, 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 Allah. Antum ajarkan anak-anak Anda kalimat Allah akan hadir di lisannya. Diambil darah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Padahal darahnya diambil. Antum aja yang udah dewasa, kalau bisa cepetan dikit, bisa cepetan dikit. Ini tidak. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Semoga Allah rahmati dia dan orang tuanya. Ya. Lihat teman-teman. Jadi ketika Anda turunkan ini, langit bumi dibuka. Makanya orang-orang dulu tuh mudah cari rezeki. Dan hebatnya, lihat sini. Takwa lawannya nafsu. Jadi sekaya apapun antum kalau takwa, nafsu akan ditekan. Nafsu ini bahaya nih. Bahaya. Bahaya. Jadi kalau Anda sudah hadir nafsu, keberkahan akan berkurang. Kalau takwa meningkat, nafsu ditekan. Nafsu meningkat, takwa tertekan. Jadi ini disebutkan 115 kali di Quran, ini 115 kali. Jadi begitu ini naik, ini ditekan. Ini naik, ini ditekan. Jadi kalau Anda tingkatkan takwa, ini yang ditekan. Anda mau minum. Kalau orang takwa, lihat esensinya. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Dia nggak akan punya banyak pilihan karena nafsu ditekan. Yang penting minum. Ada minuman apa? Air putih, bismillah minum. Ada air bening, alhamdulillah. Ada jus, alhamdulillah. Tapi kalau takwa tidak melekat, capek antum. Makan apa malam ini ya? Sudahlah. Soto Kudus. Masya Allah. Jangan soto Kudus, nasi goreng aja. Ya udah, nasi goreng, sepakat. Banyak nasi goreng di sini. Jangan yang di sini. Nggak enak. Jangan yang di sini. Udah, nasi goreng Kebon Sirih. Masya Allah, rencana mau berangkat, bukannya malam. Padahal nasi goreng banyak di Bandung, ke Kebon Sirih. Berangkat malam, setir, lokasi kemacetan diatasi dan sebagainya. Sampai sana, tutup. Capek.
Cari. Aduh, pakaiannya bosen yang ini, modelnya pengen Nobel dari Paris, langsung dari sana. Sama aja, buang-buang energi. Nyampe sana berangkat, capek, cuman pakai sekali, model, foto, selesai. Nggak dipakai lagi. Capek. Coba lihat ya. Kalau ada hal yang melekat pada Anda, tidak banyak manfaat untuk Anda, maka tandanya tidak melekat keberkahan dalam benda-benda itu. Pulang dari sini, buka pintu lemari pakaian. Lihat oleh Anda. Kalau ada pakaian Anda yang tidak memberikan manfaat yang diridhai oleh Allah, segera Anda pikirkan, ada yang tidak berkah di situ. Pakaian yang membuka aurat Anda yang tidak layak. Pakaian yang belum pernah dikenakan untuk ibadah. Jangan-jangan cuma dikumpul-kumpul. Sepeda Anda berapa kali mengantarkan Anda sholat dibandingkan mengantar Anda olahraga di gazebo? Cek, motor mobil Anda berapa kali digunakan untuk mengantarkan pada dunia dan akhirat kebahagiaan Anda? Dibandingkan dengan hanya mencari dunia. Ini poinnya teman-teman, iman, takwa. Kalau ini dibawa ke rumah tangga, ini muncul kebahagiaannya. Dibawa ke pekerjaan, muncul kemudahannya. Dibawa kepada ibadah, muncul kenyamanannya. Nah, saya berikan cara cepat. Lihat cara cepatnya, karena waktu kita sudah menjelang kepada akhir-akhir bahasan kita, saya berikan cara cepatnya. Kalau ingin meningkatkan ini semua ulama berpesan tingkatkan takwa kepada Allah. Anda yang para mahasiswa, ingin ilmunya ditingkatkan oleh Allah, rumusnya takwa. Quran surah kedua, ayat 282. Bagaimana membangun takwa ini? Ini ibadahnya. Ini. Kalau sholat, bawa sholat yang baik. Kalau baca Quran, cari Quran yang baik. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara menghafalkannya? Urutkan oleh Anda. Ini saya turunkan dari mulai membaca, menganalisis, sampai menghafal. Tapi karena waktunya terlampau panjang kita, nanti kita cari daurah tersendiri untuk bagaimana metode memahami dan menghafalkan Quran sesuai dengan keinginan Qurannya. Karena nanti gini, ada langsung dari Quran, ada hasil penemuan. Kalau yang dari Quran, semua penghafal itu memiliki pengalaman yang sama. Semuanya kan seperti itu metodenya. Tapi ketika dia selesai menghafal, dia akan menemukan metode-metode sendiri sesuai dengan cara dia dalam mengambil metode Quran. Makanya ditemukan banyak hal. Ada menghafal Quran semudah kecap, ada menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Antum udah senyum-senyum, nggak hafal-hafal gitu kan? Baik, bukan karena metodenya, antumnya yang tidak sesuai pengalamannya dengan sang penemunya. Tapi kalau Anda kembalikan ke sini, itu lebih mudah untuk bisa mengamalkannya. Nah, cara mendapatkan ini semua, caranya ada di sini. Salah satunya. Cari kitab Imam Al-Bukhari. Di situ ada 97 pembahasan. Ya, cari bahasa Indonesianya. Boleh, silakan. Nanti antum kumpulkan di situ, gabungkan dengan teman-teman, keluarkan bab-bab yang Anda perlukan. Di situ ada bimbingan dari Nabi, 97 pembahasan dari Imam Al-Bukhari, sesuai dengan spesialisasi antum macam-macam. Ada bimbingan langsung meningkatkan iman, bab pertama. Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Antum yang pelajar, dosen, guru, kumpul, bahas bagian kedua, Kitabul Ilmi. Keluarkan oleh antum, tilawahi itu, praktekkan. Maka antum akan mendapatkan capaian tertinggi dalam aspek keilmuannya seperti orang dulu pernah mendapatinya. Antum yang sedang di rumah tangga, keluarkan Kitabul Usrah, bimbingan rumah tangga. Bahkan di situ ada 156 canda Nabi dalam kehidupan rumah tangga yang melahirkan kebahagiaan. Pernah ditiru oleh orang-orang setelahnya, bahagia hidupnya. Kalau antum misalnya ingin kembali kepada Allah, sekarang ngeten kalimat hijrah yang saya terangkan kemarin, buka kalimatnya bagaimana berubah dalam tuntunan Rasulullah SAW. Ambil, keluarkan, pelajari. Bukan cuma jadi tren aja. Tren kalimat hijrah. Ini hijrah, itu hijrah. Benar nggak hijrah yang kita inginkan sesuai dengan konsep yang diturunkan Al-Quran dan petunjuk Nabi? Turunkan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan antum. Apa saja ada? 97. Teman-teman yang calon macam-macam. Ada konstelasi pilkada, pemilu dan sebagainya. Ya, buka Kitabul Imarah kalau Anda orang beriman. Kitabul Imarah, cara menata pemerintahan. Keluarkan, belajar dari orang-orang dulu. Maaf, Mu'adz bin Jabal cuma butuh 3 tahun menjadikan Yaman kaya. Yaman, sekarang negara. Dulu provinsi, 3 tahun selesai kemiskinan semuanya. Coba lihat bagaimana Madinah dibangun. Bagaimana Mekah berkembang. Bagaimana wilayah-wilayah didirikan. Demi Allah saya katakan, semua alumni madrasah Nabi, yang madrasah Mekah 40 orang. As-sabiqunal awwalun, kemanapun dia berpijak, jadi daerahnya. Amr bin As ke Mesir, lewat ke Libya, kemudian menembus Tunisia, sampai ke Maroko, ke Aljazair, terus berhenti di Syam. Coba lihat sampai sekarang, bukankah Mesir Islam, bukankah Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, bahkan dulu
Dalam keadaan konteks yang dulu iman semakin kuat, takwa meningkat, dikuasai Afrika Utara. Sampai dikirim utusan, gubernurnya Musa bin Nusir. Dikirimkan Tariq bin Ziyad ketika orang Spanyol minta mengatasi Raja Rodrik. Dikirimkan pasukan 10.000 orang. Berhenti di Selat Gibraltar. Dengan keimanan dan ketakwaan dibakar semua kapalnya. Kata Tariq bin Ziyad, di depan kalian ada syahid, di belakang ada kematian. Kalau ingin mati, ayo ke belakang. Kalau ingin syahid, ayo ke depan. Menghadapi 100.000 orang. Dengan keimanan ketakwaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke Spanyol itu bukan untuk menjajah, tapi permintaan orang Spanyol untuk dibantu. Makanya setelah dibantu dibuka dari kegelapan muncul kebaikan. Buka namanya fatah, pembukaannya futuhat, futuhat. Begitu dibuka kata Tariq kami kembali. Kata orang Spanyol tolong bantu kami untuk berkembang. Dikirim kemudian teknologi, dikirim macam-macam, dikirim segalanya sampai muncul peradaban Islam di Spanyol. Maaf, muncul segalanya, banyak ilmuwan, banyak karya. Tapi ketika ditinggalkan iman dan takwa, mulai persaingan, mulai rebutan kursi, mulai rebutan tahta, maka Isabella dan Raja Ferdinand bersatu. Kemudian mulai mencari titik lemahnya. Dihancurkanlah semua itu, yang tersisa tinggal puing-puingnya sekarang. 1492 terjadi perjanjian Tordesillas. Kemudian bumi dibagi dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Spanyol diberikan barat, Portugis diberikan timur, sampai datang ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511. Dan seterusnya. Tapi semua yang berpijak dari ulama kita, dari masa sahabat, tidak pernah berpijak kecuali berhasil. Maka saya sarankan kepada Anda, ini momentumnya lagi bagus. Ayo kembali kepada Al-Quran. Baca lagi. Apapun Anda, profesinya. Siapapun Anda, orangnya. Anda pelajar, keluarkan ayat di Quran tentang belajar. Anda pebisnis, saya sarankan dia. Ini banyak yang kajian, ribuan datang, ini, itu. Jangan cuma jadi kagum saja. Dan jangan cuma jadi sekedar ikut ngaji. Coba catat, Anda perlu apa? Kalau bisa teman-teman pengusaha kumpul, pengusaha pebisnis. Sesama orang beriman kumpul. Keluarkan ayat-ayat hadis tentang bisnis, tentang usaha. Antum kumpul tilawahi. Baca, amalkan. Sesuai prosesi antum. Yang pelajar, yang dosen kumpul ayat-ayat ilmu, bahas lagi. Bahas. Kemudian maksimalkan. Kita akan mencapai kebahagiaan dan kenyamanan dalam berkehidupan itu. Dan ketika Anda belajar ini, Anda praktekkan, Anda dapat pahalanya. Itu yang mengantarkan Anda ke surga. Jelas insya Allah? Jelas ya? Jadi mohon izin turunannya ini butuh beberapa SKS ini untuk ini semua. Tapi saya sederhanakan supaya nggak terlampau panjang. Ya, dan tidak terlalu lebar penjelasannya. Panjang kali lebar sama dengan luas, semakin luas nanti semakin tidak nyaman, gitu kan? Untuk mendapatkan materinya. Saya berikan paling maksimal sampai jam 9. Kita punya 14 menit dari sekarang. Ya, paling maksimal. Jadi saya jawab dulu pertanyaan antum, lalu coba kita akhiri. Saya simpulkan, bahagia yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang kita bisa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga tentu dan Nabi. Maka yang pertama, kebahagiaan di dunia hanya Allah akan lekatkan pada orang beriman. Kebahagiaan sesungguhnya hanya Allah turunkan pada orang takwa. Jadi jika Anda ingin bahagia dalam kehidupan dunia, maka jadikan iman Anda menguat, latih dengan ibadah, dan jadikan takwa Anda meningkat, latih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya gampang singkatnya. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Maka selesai kesedihan Anda, hilang kegalauan Anda. Turun ayat, lihat. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a hudai, siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah, saya jamin hidupnya tidak akan sedih. Tidak gelisah artinya tenang, tidak gelisah, tidak sedih artinya tenang. Tidak gelisah artinya tenang, tidak sedih artinya senang. Jadi hidupnya senang, hidupnya tenang. Kemudian itu semua ketika dikerjakan karena Allah akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hakiki yang ada di surga. Saya mohon maaf, sebetulnya ada turunan. Tapi turunan ini belum saya turunkan karena terbatas kita waktu. Mungkin nanti insya Allah kita bahas lagi. Karena orang hebat itu dia akan membuat peta kebahagiaan. Bukan cuma pengen bahagia. Kalau dia ingin di surga, dia akan bikin surga yang mana yang mau saya tuju. Saya pengen bahagia di surga ini. Maka dia turunkan surganya. Kemudian dia turunkan ke bumi menjadi, maaf, karakteristik kehidupannya. Antum pernah ada tulisan di rumah, baiti jannati, rumahku, surgaku. Pernah? Rumahnya yang surga, orangnya belum tentu. Nah, bagaimana menjadikan rumah Anda surga? Turunkan dulu jadi surganya. Surga ini, surga ini, surga ini. Turunkan aturannya ke bumi, ke rumah Anda. Ya, kita jawab dulu. Saya mohon izin, saya dapat pesan dari panitia. Ada yang sudah masuk lewat media online. Yang masuk ke panitia, saya coba bacakan dulu ya. Kita ambil satu, nanti ambil satu dari kertas. Bismillah. Baik, pertanyaan pertama kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ustadz, Ana bekerja sebagai jasa pose gaya foto kostum. Baik, jasa pose gaya foto kostum. Kita baca dulu lah. Seperti Ana memakai kostum robot, badut, karakter, dan lain-lain. Jadi antum pakai baju robot, baju badut, terus foto sambil gaya gitu ya. Baik. Pekerjaannya konsumen foto bareng sama Ana dalam keadaan pakai kostum. Masya Allah. Bahagia antum. Sudah difoto lalu bayar seikhlasnya ke Ana. Kebanyakan yang minta foto itu anak-anak, tapi kadang-kadang ada juga akhwat yang genit. Pengen difoto sama kostum yang Ana pakai. Apakah pekerjaan Ana syar'i Ustaz? Ana bekerja di sini bisa selalu sholat berjamaah. Jadi sholatnya bisa, kadang bisa ikut kajian. Itu saja, barakallahu fiik Ustaz. Kalimat Qur'annya halalan thayyibah. Antum tinggal masuk saja halal dan thayyib. Kadang-kadang halal tapi tidak thayyib. Kadang-kadang thayyib tapi tidak halal. Dua itu saja karakteristiknya. Baik, pekerjaan antum barangkali cek halal atau tidak. Maaf, antum kenakan kostum ini, kostum itu, dan sebagainya. Saya sarankan, lihat baik-baik. Kalau pekerjaan itu bisa mengambil yang baik, maka itu lebih baik dibandingkan mengambil yang kurang baik. Pekerjaan antum kalau dilihat dari sisi halal, maksiat tidak. Oh, tidak ada maksiat, berarti halal. Ada maksiatnya, berarti haram. Kapan haramnya? Saat maksiat itu dikerjakan. Antum pakai kostum misalnya. Ya begitu pakai kostum, ada di foto. Sampai situ, pakai kostumnya, pekerjaan masih halal. Tapi ketika ada yang bukan mahram, foto dengan antum, hadir di samping antum, walaupun menggunakan kostum macam-macam, baik, itu masuk dalam suasana ikhtilaf, maka diharamkan di situ. Jelas ya? Tayyib tidak. Ukuran tayyib itu apa? Bermanfaat buat Anda, tidak merendahkan martabat Anda, menghadirkan kenyamanan bagi Anda. Coba cek ketika Anda gunakan itu, rendah tidak martabat Anda. Ketika Anda gunakan itu, nyaman tidak perasaan Anda. Ketika Anda gunakan itu, tentram tidak keadaan Anda. Baik, begitu diketahui siapa identitas Anda, Masya Allah. Begitu dibuka, foto dong, badut. Masya Allah. Padahal bukan. Foto dong, fulan. Padahal bukan. Jadi saya sarankan, rezeki tidak akan tertukar. Kalau saya boleh memilih, menurut saya, lebih baik Anda hindari yang seperti itu. Karena tidak banyak manfaatnya. Lebih mendekat kepada madaratnya. Jelas ya? Baik. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya ada manfaat-manfaat yang barangkali terkait dengan proyek tertentu. Ya, misal ingin memperkenalkan tentang bahan tertentu. Ya, ingin memperkenalkan tentang karakter tertentu yang memang ada manfaat dalam kehidupan. Ya, maka itu barangkali persoalan yang berbeda. Kalau saya sarankan, Anda berusaha mencari yang lain. Karena walaupun halal, belum tentu menjadi thayyib.